Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat Kusala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sering cuci tangan, adakah efek sampingnya. Pada masa pandemi COVID-19 ini, salah satu anjuran penting adalah untuk sering cuci tangan. Pertanyaannya adalah, apakah cuci tangan yang terlalu sering dapat menimbulkan efek samping? Seandainya ya, apakah ada solusinya? Yang akan dibahas pada saat ini adalah apakah COVID-19 itu, kemudian anatomi dan fungsi kulit normal, selanjutnya higiene tangan, keempat, apakah sabun bisa menghilangkan virus corona pada kulit, kelima, efek samping akibat sering cuci tangan, keenam, pencegahan terjadinya efek samping akibat sering cuci tangan. Ya, kita menginjak pada nomor 1. Apakah COVID-19 itu? COVID-19 atau Coronavirus Disease 19 merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang juga menyebabkan penyakit saluran pernafasan ringan sampai berat seperti flu, pilek, dan penyakit serius seperti MERS dan SARS. COVID-19 ditularkan terutama melalui percikan ludah atau kontak. Penularan secara kontak terjadi jika tangan menyentuh selaput lendir mulut, hidung, dan mata. Virus berpindah dari satu permukaan ke permukaan lain melalui tangan. Dalam hal ini tangan ternyata sangat berperan dalam penularan penyakit. Oke, mari kita pelajari dulu mengenai anatomi dan fungsi kulit normal. Kulit terdiri dari 3 lapisan utama, dari luar ke dalam, diperhatikan. Dari yang sahabat Kusala lihat di kulit masing-masing, yang paling luar itulah epidermis. Kemudian kulit bagian tengah itu dermis, kemudian yang bagian bawah hipodermis atau nama lainnya subkutan. Oke, selanjutnya fungsi utama kulit itu untuk apa? Terutama satu, dia adalah pelindung tubuh kita. Melindungi tubuh dari bahan berbahaya dan mikroorganisme dan juga mencegah kehilangan cairan dari dalam kulit. Otomatis juga menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Nah, untuk melakukan itu lapisan kulit yang manakah yang berperan utama dalam hal tersebut? Ternyata adalah epidermis. Itu lapisan kulit yang tipis. Jadi kalau diperhatikan di sini epidermis ini terdiri dari 5 lapisan. Dan yang utama di sini adalah stratum corneum atau nama lainnya lapisan tanduk. Lapisan tanduk ini terdiri dari sel-sel keratin atau sel-sel tanduk yang gepeng bentuknya, dan bagian atas atau luarnya ini siap mengelupas. Dan ini terlihat padat ya. Oke, ini model lapisan tanduk manusia yang dibuat seperti gambarannya seperti batu bata dan semen. Jadi batu batanya di sini adalah sel-sel keratin atau sel-sel tanduk yang bentuknya oval-oval. Kemudian ini terdiri dari protein. Kemudian semennya di sini adalah intercellular lipid. Jadi lemak ini terutama berisi seramid itu merupakan pelembab di antara sel-sel ini. Kemudian di dalam sel itu ada pelembab juga, namanya Natural Moisturizing Factor atau NMF. Dan di antara sel-sel ini terdapat hubungan antar sel yang dinamakan desmosom. Ini lapisannya sangat rapat dan tersusun sangat baik, sehingga ini mampu mengikat air dan mempertahankan air supaya tidak mudah keluar dari tubuh kita, sehingga kulit tetap terlihat lembab dan tidak kering. Oke, pelembab di lapisan tanduk ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama itu usia.
usia kita semakin tua, otomatis pelembab di lapisan tanduk juga akan semakin berkurang. Keturunan, kalau keturunannya jenis kulit kering, otomatis pelembab di lapisan tanduk juga berkurang. Kemudian penyakit, terdapat beberapa penyakit di mana pelembab itu berkurang atau bahkan tidak ada. Kemudian lingkungan, ini tergantung pada musim, kelembapan rendah, udara, sinar UV atau matahari, bahan yang kontak, asap rokok, gesekan, obat topikal atau oles. Ini semua mempengaruhi pelembab di lapisan tanduk. Kulit sehat pada manusia itu mempunyai tingkat keasaman 4 lebih kurang 4 sampai 5,5, meskipun tidak tepat ya, tidak tepat sekali seperti itu. Ini berguna untuk melindungi kulit dari bakteri berbahaya. Jadi ini ke arah asam. Nah, di kulit kita itu terdapat 2 tipe mikroorganisme yang tinggal secara permanen dan juga ada yang sementara. Yang permanen itu bakteri residen. Di sini yang warnanya titik-titik biru itu dia hidup normal di permukaan kulit dan tidak berbahaya selama kondisi kulit itu normal dan berfungsi untuk perlindungan. Kemudian yang kedua ini bakteri transien. Nah, bakteri transien ini bakteri yang dapat menyebabkan penyakit. Dia diperoleh melalui lingkungan. Ini yang kita tahu ada di handle pintu, kita berjabat tangan, itu saling menularkan bakteri ya. Selanjutnya, ini higiene tangan. Jadi higiene tangan, kita sudah tahu tangan ternyata berperan dalam menularkan penyakit. Higiene tangan itu apa? Higiene tangan itu adalah tindakan yang berfungsi untuk mengurangi mikroorganisme berbahaya di tangan. Ini dilakukan dengan cara 1, mencuci tangan dengan air dan sabun, atau 2, menggosok tangan dengan bahan berbasis alkohol atau antibakteri. Oke, ini kita bicara, setelah mencuci tangan kita bicara mengenai sabun. Sabun ini berasal dari minyak alami atau lemak yang dicampur dengan larutan alkali atau basa. Ini dikenal dengan istilah saponifikasi. Kadang ditambahkan juga pewangi dan pewarna. Atau kalimat lainnya, sabun ini merupakan molekul dengan zat aktif permukaan yang berfungsi menurunkan tegangan permukaan pada kulit dan menghilangkan kotoran, minyak, produk kosmetik, mikroorganisme, dan juga sel-sel kulit mati yang terkelupas. Oke, sabun ini dibagi menjadi 3. Jadi ada sabun asli, ada Combars, ada Sindet. Sabun asli ini terdiri dari campuran asam lemak dan garam alkali. Ini pH-nya lumayan tinggi dengan pH 9 sampai 10. Jadi lumayan basah. Untuk kondisi kulit dengan minyak dan kotoran yang cukup banyak, ini busa lumayan banyak juga, dan kalau dipakai terasa keset atau ketat. Kadang ditambahkan lemak, pelembab, antibakteri, pewangi, dan pewarna. Kemudian Combars ini sebetulnya berada di tengah-tengah antara sabun asli dan Sindet. Combars ini tetap dia basah, jadi tetap sabun alkali. Dia untuk kulit normal dengan kotor yang sedang, dan busa juga tidak terlalu banyak seperti sabun asli. Terasa licin setelah dipakai, lebih lembut daripada sabun asli. Nah, yang Sindet ini bahan utamanya adalah surfaktan sintetis yang tidak diproduksi dengan cara saponifikasi, dan strukturnya itu dirancang untuk memberikan sifat khusus pada molekul. Ini kandungan sabunnya kurang dari 10% dan pH-nya biasanya pH balance ya, ke arah asam ke netral.
Ini biasanya digunakan untuk kulit-kulit kering atau sensitif dan terasa sangat licin setelah dipakai, sangat lembut sekali. Ini 6 langkah cuci tangan. Saya kira sahabat Kusala sudah sangat mahir melakukannya karena setiap hari kita sekarang bisa berkali-kali cuci tangan. Oke, kita lanjutkan. Next slide. Oke, pertanyaan yang keempat. Apakah sabun bisa menghilangkan virus corona pada kulit? Jadi ini gambar yang bulat. Ini adalah gambaran virus corona yang terdiri, ini gambaran yang biru-biru itu adalah mahkotanya. Ini terdiri dari tonjolan protein. Ini akan membantu virus untuk memasuki sel manusia. Dan di sekelilingnya ini terdapat lapisan lemak dan protein lain. Kemudian yang kedua, ini molekul sabun. Ini diperhatikan, di mana ada bentuk seperti kecebong dengan kepala yang bulat ini dapat berikatan dengan air. Kemudian ekornya ini dapat berikatan dengan lemak. Ya, sabun ini menghancurkan virus dengan cara partikel yang mengikat lemak itu pada ekor menembus lapisan lemak virus, kemudian menghancurkannya. Dan sabun akan mengikat debu dan sisa-sisa virus yang telah dihancurkan, kemudian hanyut dengan aliran air. Jadi jawabannya ya. Sabun bisa menghilangkan virus corona. Sabun apa saja? Kita bicara mengenai efek samping akibat sering cuci tangan. Ada 2 hal. Yang paling sering terjadi adalah iritasi. Ini dapat terjadi pada semua orang. Tapi tempatnya, lokasinya adalah terbatas hanya pada tempat kontak. Kemudian yang kedua, itu alergi. Dan ini hanya terjadi pada seseorang yang sensitif terhadap suatu bahan. Ini dapat menyebar ke seluruh tubuh. Biasanya terjadi pada individu dengan riwayat atopik. Jadi memang kulitnya udah sensitif, mempunyai riwayat eksem, mempunyai riwayat asma. Dan ini jarang terjadi. Oke, kita bicara mengenai proses terjadinya iritasi. Jadi air tanpa sabun itu sudah menyebabkan gangguan pada lapisan tanduk. Jadi kok paparan air dan lingkungan lembab berlebihan, ini juga otomatis mengganggu lapisan tanduk. Jadi sel-sel tanduk itu bengkak, kemudian lipid antar sel terganggu, dan permeabilitas dan sensitivitas kulit terhadap bahan iritan dan kimia menjadi meningkat. Sehingga bahan iritan dan kimia itu mudah sekali masuk ke dalam kulit kita. Nah, ini mengenai sabun sendiri, kontak dengan sabun atau deterjen atau surfaktan yang berlebihan. Ini biasanya reaksi baru timbul setelah berulang kali kontak atau jangka waktu lama. Jadi kumulatif. Sabun akan merusak lipid, pelembab, dan protein pada lapisan tanduk. Oleh karena itu, akhirnya kemampuan lapisan tanduk untuk mengikat air juga menurun. Kelembaban alami lapisan tanduk juga menurun. Dan pH sabun yang basah ini diduga sebabkan pH kulit yang asam menjadi basah untuk beberapa waktu. Sehingga akan mempengaruhi keseimbangan mikroorganisme yang terdapat pada kulit. Oke, ini kita perhatikan di sini bahwa pada lapisan tanduk normal ini rapi seperti batu bata dan semen. Nah, setelah terjadi iritasi, lapisan tanduk ini akan porak-poranda. Yang biru-biru itu adalah sel-sel yang mati, sehingga ini berkaitan nanti dengan pengelupasan kulit. Gejala dan tanda iritasi. Biasanya yang pertama itu
ada rasa kering, kemudian kemerahan, rasa perih, gatel, mengelupas, bersisik, pecah-pecah, berdarah, itu kalau sudah parah biasanya. Ini diperhatikan gambar di mana ada tanda-tanda silang, itu agak kemerahan dan bersisik. Ini gambar yang lain lagi, ini lebih parah lagi di sela-sela jari, punggung tangan, dan telapak tangan di sini. Ini tampak di telapak tangan itu mulai mengelupas dan mulai agak ada darah ya. Oke, ini proses terjadinya alergi. Pada orang dengan riwayat kulit sensitif, sawar atau pertahanan kulit itu mengalami gangguan, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya iritasi. Bisa dikatakan bahwa pada kulit orang yang sensitif itu lebih mudah terjadi iritasi dibanding yang tidak sensitif. Dengan terjadinya iritasi, otomatis mempermudah hipersensitivitas pada orang tertentu yang sensitif terhadap bahan yang terkandung dalam sabun. Biasanya yang jadi penyebab itu pewangi atau pengawet. Dan ini akan menimbulkan reaksi alergi. Oke, gejala dan tanda alergi sebetulnya hampir sama ya dengan iritasi. Kadang-kadang bahkan sampai lepuh-lepuh dan membasah. Kalau alergi ini dapat menyebar ke lokasi lain. Jadi kadang-kadang menyebar sampai ke lengan, bahkan dapat ke seluruh tubuh. Itu kalau sangat-sangat parah. Ya, pencegahan terjadinya efek samping akibat sering cuci tangan. Yang pertama, cucilah tangan dengan air mengalir dan sabun dengan cara yang lembut, yang gentle. Gunakan sabun yang lembut, pH balance, terutama untuk yang mempunyai riwayat kulit sensitif. Kemudian keringkan dengan paper towel atau bahan handuk yang lembut, dan ini pun harus dengan gentle. Jadi supaya tidak melukai kulit tangan yang sudah sensitif. Kemudian gunakan pelembab di seluruh permukaan tangan sewaktu-waktu, terutama segera setelah cuci tangan. Jadi setelah cuci tangan dikeringkan, kemudian nggak lebih dari 3 menit langsung memakai pelembab. Bahkan boleh diulang berkali-kali. Pilihlah pelembab yang berminyak, yang mengandung misal mineral oil, petrolatum, ceramide, shea butter. Untuk yang terakhir ceramide, shea butter ini biasanya untuk yang kulitnya sensitif. Dan yang perlu diperhatikan, pelembab itu tidak mengandung pewangi atau pewarna buatan, itu lebih bagus. Jika harus melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan deterjen atau bahan kimia lain, gunakan sarung tangan. Oke, kebersihan tangan ini sangat penting dalam mencegah penyebaran COVID-19. Sering cuci tangan dapat menimbulkan efek samping, ini terutama iritasi. Namun hal itu dapat dicegah dengan tindakan mencuci tangan yang benar, memilih produk sabun dan pelembab yang tepat. Kunci utama supaya tidak terjadi efek samping itu adalah penggunaan pelembab. Oke, selesai. Stay at home, stay kreatif, dan terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.